semuanya, selamat datang di video kita. Di video ini kami akan menjelaskan tahap akhir dalam proses konseling yaitu terminasi. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dari seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami masalah disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Peran konselor. Peran konselor sangat penting bagi konseli. Konselor sebagai helping profession melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Untuk hadir secara utuh dalam melayani dan memfasilitasi proses konseling, maka alangkah baiknya untuk konselor memahami active listening. Active listening. Active listening sebagai teknik konfrontasi dasar merupakan keterampilan atau kemampuan dalam mendengarkan agar proses konseling dapat bersifat terapeutik. Dengan active listening, konselor mengarahkan serta memusatkan perhatiannya kepada konseli untuk menangkap pesan yang coba disampaikan oleh konseli serta mencari arti cerita yang disampaikan oleh konseli. Ada banyak teknik dalam active listening, dimulai dari opening hingga terminating. Tetapi dalam video ini kita akan fokus untuk membahas mengenai terminating. Termination. Termination merupakan suatu cara yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri proses konseling yang menyatakan bahwa waktu konseling telah habis atau memang proses konseling telah selesai. Menurut Supriyono dan Mula Warman, termination adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Dengan kata lain, fase terminasi adalah akhir dari pertemuan konselor dengan konseli. Terminasi dibagi menjadi dua, terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara berarti terminasi yang dilakukan setelah konseling berakhir dengan adanya kemungkinan konselor dan konseli masih bisa bertemu. Melakukan terminasi dapat berasal dari konselor maupun konseli. Berikut ini penulis uraikan penyebab terminasi yang dipandang dari sisi konselor dan konseli tersebut. Terminating oleh konselor. 1. Sasaran konseling telah tercapai. 2. Konselor merasa bahwa konselor tidak mengalami kemajuan seperti yang diharapkan, sehingga tidak ada manfaatnya bila konseling tetap dilanjutkan. 3. Konselor melihat bahwa konseli terlalu bersikap dependen, sehingga tidak mau mengambil tanggung jawabnya terhadap hidupnya sendiri. Terminating oleh konseli. 1. Konseli merasa bahwa dirinya telah sembuh, walaupun sebenarnya hal tersebut hanya berupa pengurangan simptom. 2. Terjadinya prematur termination yang disebabkan karena konseli menolak pengalaman rasa sakit yang terkait dengan konseling atau klien menolak berhadapan dengan bagian dirinya yang tidak disenanginya, tidak memiliki komitmen yang cukup untuk berubah karena untuk berubah, konseli harus mampu melalui proses yang menyakitkan. Konseli tidak memiliki cukup waktu atau keuangan yang tidak mendukung. Berikut kami berikan contoh simulasi dari terminating. Oke Febri, hari ini Febri sudah terbuka dengan permasalahan Febri yang Febri rasakan akhir-akhir ini. Berdasarkan informasi yang kamu sampaikan, bahwasannya kamu itu merasa bingung, juga khawatir dalam menentukan jurusan, karena kamu kesulitan untuk menentukan hal tersebut. Nah, hal ini juga dikarenakan keinginan kamu untuk masuk IPS itu ditentang oleh orang tuamu. Bahkan mereka menyarankan kamu untuk masuk jurusan IPA. Yang pada akhirnya hal ini membuat Febri merasa khawatir, juga overthinking dan mempengaruhi aktivitas belajar Febri, sehingga Febri nggak fokus nih di kelas, bener kan? Iya Bu, betul seperti itu.
Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, Ibu punya tugas kecil nih buat Febri. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Baik, kalau gitu tugas Febri adalah buat masing-masing list daftar positif maupun negatif apabila Febri memilih jurusan IPA dan IPS. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu Febri yang kesulitan ini untuk memilih jurusan nantinya. Tugas ini selanjutnya bakalan kita bahas dan kita evaluasi di pertemuan konseling selanjutnya. Gimana, Feb? Kamu ngerti kan tugas yang Ibu berikan barusan? Iya Bu, saya mengerti. Nanti saya akan membuat masing-masing daftar positif dan negatif apabila saya memilih jurusan IPA maupun jurusan IPS nantinya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang sepertinya sudah pukul 10, sesuai perjanjian awal kita ya, bahwasannya pertemuan ini hanya sampai pukul 10, mengingat kamu juga ada kelas yang harus kamu hadiri. Dengan ini, konseling sesi pertama kita saya akhiri ya. Terima kasih Febri sudah terbuka dan kooperatif di pertemuan kali ini. Jadwal pertemuan selanjutnya bisa kita bicarakan via WhatsApp untuk menyesuaikan jadwalmu ya. Terima kasih Febri. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, baiklah pada konseling sesi kedua kita hari ini, Febri udah terbuka nih, bahkan telah menyelesaikan tugas pertemuan sebelumnya ya, yaitu menentukan plus minus dari kemungkinan apabila Febri masuk jurusan IPS maupun Febri masuk jurusan IPA. Nah, bahwasannya Febri lebih condong untuk memilih IPS, hal ini dikarenakan Febri ngerasa potensi jika minat Febri itu tuh cocoknya di jurusan IPS, seperti itu ya. Kamu juga ngerasa kalau kemampuan menghafal kamu itu lebih bagus dibanding kemampuan menghitung kamu. Nilai-nilai IPS kamu juga lebih tinggi nih dibanding nilai-nilai kamu di IPA. Selain itu juga, bagusnya kamu udah mikirin nih prospek prodi kuliah kamu ke depannya, yaitu kamu maunya prodi psikologi ya, di mana itu merupakan prodi yang dominan untuk jurusan IPS gitu. Setelah proses konseling kita yang cukup panjang ini, akhirnya Febri memutuskan untuk memilih jurusan IPS, walaupun hal itu berarti kamu harus asertif kepada orang tua kamu untuk mengkomunikasikan hal ini sebaik mungkin agar mereka mengerti apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan. Seperti itu ya Febri? Betul Ibu, saya sudah yakin nih dengan keputusan saya yang saya sudah ambil dan akan mencoba untuk terbuka dengan kedua orang tua saya dengan memberikan alasan serta poin-poin yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, baiklah kalau gitu. By the way, pada pertemuan pertama, Febri menginfokan bahwasannya dari skala 1 sampai 10, kebingungan juga kekhawatiran Febri itu ada di angka 8. Sekarang gimana nih Feb? Coba ceritakan. Iya Bu, sebelumnya itu kekhawatiran saya itu di angka 8. Nah, alhamdulillah sekarang setelah mendapatkan insight dan terakinkan akan keputusan yang saya sudah pilih untuk pilih jurusan IPS, kebingungan dan juga kekhawatiran saya itu menurun di angka 3 Bu. Oke, seneng ngedengarnya benar-benar di angka 3 ya? Iya Bu, saya sudah lebih lega, sekarang lebih di angka 3 lah. Oke, kalau gitu saya akhiri ya konseling sesi kedua kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Febri karena udah terbuka nih, udah kooperatif. Dan hal yang paling penting, udah berani buat ambil keputusan sendiri yang menyebabkan konseling kita berjalan lancar. Nah, dengan ini saya akhiri proses konseling kita. Semoga keputusan yang sudah kamu buat membawa berkah juga masa depan yang cerah buat Febri ya. Amin Ibu, terima kasih banyak sudah telah membantu saya. Oke, sama-sama Febri, terima kasih ya. Ya Ibu.